Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruq akan mempresentasikan tentang struktur tree dan penggunaannya dalam pencarian data. Oke, next. Apa itu struktur tree? Struktur tree itu salah satu model ya dalam struktur data yang paling powerful untuk mengatur dan mengelola informasi secara hierarkis atau bertingkat ya. Mengapa tree digunakan dalam dunia komputer? Hmm, ya apa ya? Karena tree juga mampu mengatur data besar, hmm, atau mempermudah pencarian, dan juga atau meniru struktur alami yang mudah dipahami secara seperti silsilah keluarga ya, maupun struktur folder komputer itu sendiri. Apa contoh dari penerapan struktur tree ini dalam kehidupan sehari-hari? Hmm, Folder utamanya itu root, kemudian bawahnya lagi subfolder atau child, dan di bawahnya lagi itu file paling bawah ya, yang dinamakan istilahnya leaf. Kemudian untuk silsilah keluarga, orang tua atau parent, orang tua atau anak, dan juga untuk generasi selanjutnya. Oke, next. Definisi struktur tree. Tree adalah struktur data berbentuk hierarki seperti pohon, atau juga dalam istilahnya yaitu yang apa ya? Contohnya saja seperti menyerupai pohon terbalik ya. Kemudian selanjutnya itu terdiri dari node atau simpul. Node itu berfungsi sebagai elemen dasar ya, sebagai simpul yang memuat data. Kemudian untuk root atau akar, node paling atas, titik awal tree. Untuk leaf, node paling bawah, tidak punya anak atau cabang ya. Kemudian child ini berfungsi sebagai node yang berada di bawah node lain. Kemudian untuk parent berfungsi sebagai node yang memiliki apa ya, satu atau lebih. Kemudian untuk hubungan antar elemen itu membentuk struktur yang bercabang. Setiap elemen itu saling terhubung ya untuk membentuk percabangan ke bawah seperti akar pohon ya. Oke, lanjut. Contoh visual struktur tree. Gambar tree sederhana yaitu struktur folder komputer atau pohon biner. Itu contoh, ini root di atas. Kemudian di sininya thread, di sini lagi itu ada child, kemudian di bawahnya lagi itu ada leaf. Kemudian thread lagi ke sini, kemudian itu ada child satu, kemudian di bawahnya ya lagi left. Penjelasan setiap bagian pada gambar, yaitu setiap folder bisa berisi subfolder atau file. Oke, lanjut. Tree dalam pencarian data. Untuk
Yang pertama itu untuk mempermudah pencarian data besar atau kompleks. Hmm, karena karena itu efisiensi harus tinggi, kemudian navigation cepat ke data yang dicari dan terstruktur mudah diatur. Kemudian contohnya eh, struktur folder komputer yaitu mencari file dengan navigation folder. Kemudian untuk itu binary search tree itu untuk tree khusus untuk pencarian data numerik atau terurut dengan cepat. Kemudian decision tree AI ini berfungsi sebagai model algoritma untuk prediksi atau klasifikasi berbasis aturan logika percabangan. Oke, next. Contoh pencarian di tree. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama pencarian di binary search tree. Yang pertama mulai dari root ya itu pastilah dasarnya. Kemudian yang kedua bandingkan nilainya, yang dimana itu bandingkan nilai itu harus dengan node saat ini. Kalau lebih kecil, ya kita pindah ke kiri. Kalau lebih besar, kemudian ke kanan. Yang ke ulangi sampai menemukan nilai atau mencapai lift. Keunggulannya, pencarian cepat, kompleksitas rata-rata ya, atau log n. Untuk yang kedua, efisien dibanding pencarian linear. Kemudian terstruktur, mudah dikembangkan. Dan yang terakhir, ya cepat dan efisien. Oke, lanjut. Kesimpulannya, struktur tree penting untuk pengolahan data modern. Yang kedua, mempermudah organisasi dan pencarian informasi. Dan yang terakhir, itu harus digunakan di banyak aplikasi di dunia nyata ya. Oke, sekian dari saya, Muhammad Farkipat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan ya. Baik, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.